الحمد لله الذي نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا وصفينا وقرة أعيننا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهج إلى يوم القيامة أما بعد Ma'asyiral muslimin, ini usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala jalla jalaluh ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. An Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati rawahu Imam Abu Dawud wa Tirmizi rahimahumullah taala anil jami'. Jamaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita berdoa dan berharap semoga Allah tetapkan taufik dan hidayah di dalam hati kita sampai kita hembuskan nafas terakhir meninggalkan dunia yang sementara ini dengan kalimat la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang mampu mengucapkan kalimat tersebut di akhir usianya maka dia langsung masuk surga. Semoga Allah golongkan kita semua dalam golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Dalam surah Al-Hijr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun." Demi usiamu, sesungguhnya mereka di dalam mabuknya mereka, kebingungan mereka, ya'mahun mereka heran. Yang ingin kita ambil dari awal ayat tersebut adalah kalimat la'amruka. Demi usiamu. Sepakat seluruh ulama tafsir katakan kamu itu adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Sayyidina Abdullah bin Abbas, Imamul Mufassirin katakan, ma khalaqallahu khalqan akrama alaihi min Muhammadin. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan makhluk yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma sami'tullaha aqsama ala hayati ahadin ghairahu. Saya tidak pernah mendengar Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kehidupan siapapun kecuali hanya dengan kehidupan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahasanya kalimat yang digunakan untuk sumpah yaitu kalimat Allah. Wallahi, billahi, tallahi. Ulama fikih berpendapat kalau bersumpah dengan selain nama Allah dia jadi murtad. Kenapa dia bisa jadi murtad? Karena dia mengagungkan selain Allah, mensetarakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga sumpah hanya dengan nama Allah saja. Berarti sesuatu yang digunakan untuk bersumpah menunjukkan sesuatu sangat besar. Allah Sang Maha Pencipta boleh bersumpah dengan apa saja untuk menunjukkan kemuliaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah gunakan sumpah dengan usia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah,
Hal ini kita ketengahkan karena kita melihat, kita prihatin dengan kehidupan kaum muslimin kita pada saat hari ini. Ketika mereka mendengarkan sabda baginda Rasul, respon mereka terhadap hadis tersebut, perhatian mereka terhadap hadis-hadis Nabi, itu hampir sama, bahkan sama. Ketika mereka mendengarkan berita-berita dunia, ketika mereka membaca berita-berita dunia, jadi respon dirinya, tanggapannya terhadap hadis Nabi, itu tidak jauh beda ketika dia dengarkan ucapan dari orang lain. Sehingga dia tidak merasa bersalah kalau melanggar hadis baginda Rasul. Sehingga dia tidak merasa berdosa kalau sekiranya perbuatan dia tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi. Maka ada dua hal minimal kita sebagai muslim harus mengetahui daripada kehidupan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita bisa memuliakan sabdanya, bisa menghargai hadis-hadisnya melebihi daripada segala-galanya. Pertama, kita mesti mengetahui bagaimana kemuliaan sang Nabi, bagaimana tingginya derajat beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena perkataan seseorang kadang-kadang dihormati dan dipatuhi karena kedudukan orang menyampaikannya itu tinggi. Tapi setelah umat tidak mengetahui ketinggian Sayyidina Muhammad, kemuliaan Sayyidina Muhammad di hadapan Allah, sehingga sikap mereka terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi biasa-biasa saja. Jamaah Jumat makan Allah Subhanahu wa taala, Allah SWT berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh di atas akhlak yang sangat agung. Allah SWT juga berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan malaikat berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman, wa ma kana Allahu li'azibahum wa anta fihim. Allah tidak akan turunkan azab kepada mereka selagi engkau ada di tengah-tengah mereka wahai Muhammad. Mungkin kita pernah mendengar ucapan seseorang, kalau bukan karena si anu tadi ada di tempat, sudah saya pukul dia. Kenapa seseorang tersebut tidak jadi memukul? Karena ada sosok di tempat tersebut yang dia hormati. Karena ada orang yang dia hargai, ada orang yang dia hormati, ada orang yang dimuliakan di tempat tersebut, sehingga dia tidak bertindak pada saat itu. Sekarang yang tidak bertindak dengan menurunkan azab adalah Allah Sang Pencipta. Kenapa Allah tidak turunkan azab? Karena menghargai ada Nabi di tengah-tengah umat pada saat itu. Bagaimana kemuliaan Nabi di mata Allah sampai Allah tidak turunkan azab karena ada Nabi di tengah-tengah umat. Jamaah Jumat bukan Allah Subhanahu wa taala. Dari awal Al-Quran sampai akhir Al-Quran, Allah Sang Pencipta tidak pernah memanggil nama nabinya dengan kalimat ya Muhammadu, enggak pernah ada. Ya Ibrahim ada, ya Musa, ya Isa, ya Nuh, ya Zakaria, khuzil kitaba bil quwwah. Seluruh para nabi dipanggil oleh Allah dengan namanya. Tapi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu ayat pun tidak pernah menceritakan Allah menggunakan kalimat ya Muhammad. Tapi Allah gunakan dengan kalimat yang lain, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik, wahai sang rasul. Ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak, wahai sang nabi. Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang sedang berselimut di malam hari. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang sedang berselimut di siang hari. Nabi dengan ketinggian dan kemuliaannya, Allah beritahukan kepada umat, aku yang ciptakan dia, aku tidak pernah panggil dengan namanya. Aku panggil dengan titel-titel dan sebutan-sebutannya. Supaya kita umat mengetahui bagaimana posisi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
An Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana salidu Adam yaumil qiyamah. Nabi katakan, saya adalah penghulu manusia pada hari kiamat. Ana awwalu man yansaqul ardu anhu qabru yaumil qiyamah. Aku yang pertama sekali dibangkitkan di mahsyar. Ana awwalu safi'in wa awwalu musaffa'in, rawahu Imam Abu Dawud. Aku orang yang pertama sekali memberi syafaat dan aku orang yang syafaatnya pertama sekali diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang hadir pada siang hari ini, mulai pada Nabi Adam, umat Nabi Adam sampai yang terakhir dilahirkan, akan berkumpul di mahsyar pada satu saat nanti. Mahsyar yang berbentuk perak yang dihamparkan, matahari yang didekatkan ke kepala 1 mil, berada dalam penantian yang sangat menyulitkan. Kita berbicara satu sama lain, kapan kita menunggu di sini selama-lamanya? Bahkan orang kafir mengatakan, mendingan ke neraka daripada lama-lama di sini. Begitu dahsyatnya bagaimana mahsyar. Coba sampaikan kepada Allah kapan hari penghisaban dimulai. Maka bermusyawarahlah masyarakat mahsyar. Datangi Nabi Adam katakan saya tidak mampu. Kita datang kepada Nabi Nuh bilang tidak mampu. Kita datang pada Nabi Musa bilang tidak mampu. Datang pada Nabi Ibrahim, datang pada Nabi Isa, satu pun mengatakan ma'analaha, bukan aku orangnya. Kita datang kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliaulah pemberi syafaat pertama di mahsyar. Dan beliaulah orang yang syafaatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat bukan Allah Subhanahu wa taala pada hari ini sangat miris sekali. Memang sangat miris sekali ketika mereka katakan tidak boleh mengatakan sayyidina dalam berselawat. Kalau mau berselawat cukup Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Enggak boleh menambahkan kata-kata sayyidina. Menambahkan sayyidina adalah bid'ah, sesat, masuk neraka. Ini di mana akhlak mereka terhadap baginda Nabi SAW ketika Allah sang penciptanya tidak memanggil dengan namanya, dengan Muhammad, tapi umat yang merasa tahu dengan agama mengatakan Allahumma shalli ala Muhammad, kalau bilang sayyidina jadi bid'ah dan haram. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, "Panadatul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab." Ketika Nabi Zakaria salat di mihrab minta anak, maka diseru oleh malaikat, "Annallahu yubassyiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallah wa sayyidan wa hasura." Wahai Zakaria, Allah beri berita gembira kepadamu kelahiran seorang anak yang bernama Yahya yang membenarkan ajaran sebelumnya. Dia adalah seorang sayyid, sayyidan wa hasura. Ketika Allah menetapkan kata-kata sayyid kepada Nabi Yahya, padahal Nabi Yahya tidak termasuk Nabi Ulul Azmi, apakah kita tidak layak mengatakan sayyid kepada Nabi Muhammad yang beliau adalah salah satu Nabi Ulul Azmi dan pemimpin segala rasul? Tentu lebih layak. Jamaah Jumat bukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain Nabi katakan, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhar." Aku adalah sayyidnya, pemimpinnya manusia pada hari kiamat. Aku sampaikan bukan untuk membanggakan diri. Wa biyadi liwa'ul hamdi yaumal qiyamah. Di tangankulah bendera kehormatan pada hari kiamat. Fama min nabiyyin yauma idzin wala adamu illa tahta liwa'i yaumal qiyamah. Siapapun nabi pada hari itu termasuk Adam, dia berada di bawah benderaku pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Sisi yang kedua, kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, kalau kita termasuk orang yang tidak bisa menghargai orang lain karena kemuliaannya, kalau kita tidak termasuk orang yang bisa taat kepada orang lain karena ketinggian kedudukannya, minimal kita harus termasuk orang yang mentaati orang lain karena hutang jasa kita kepadanya. Seluruh kita telah berhutang jasa besar kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis sahih Muslim diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Likulli nabiyyin da'watun mustajabah." Setiap nabi
itu punya satu doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watah. Setiap nabi telah menggunakan doa itu di dunia. Nabi Nuh dengan doa tersebut bikin dunia ini banjir. Nabi Ibrahim membuat api dingin selama 40 hari 40 malam sehingga beliau tidak tersentuh sama sekali. Nabi Musa menyelamatkan kaum lemah yang tertindas ratusan tahun dari Fir'aun sehingga Laut Merah terbelah dua. Nabi Isa dengan doa tersebut bisa menurunkan hidangan dari langit. Ma'idatu minas sama. Tapi baginda Rasul katakan, wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Kalau aku simpan doa itu untuk menyelamatkan umatku pada hari kiamat. Fahiya na'ilatun kullu man mata min ummati la yusriku billahi syai'an. Syafa'at itu akan menyelamatkan setiap orang yang meninggal dari umatku yang tidak mensekutukan dengan Allah. Yang tidak mensekutukan Allah dengan apapun. Hadis riwayat Imam Muslim. Jamaah Jumat bukan Allah Subhanahu wa taala. Untuk memahami hadis ini, ada dua hadis yang perlu kita pahami. Pertama, ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sujud dalam satu ibadah salat. Pada satu kali sujud yang Nabi lakukan sangat lama sekali. Maka ada sebagian sahabat mengangkat kepalanya, jangan-jangan ada yang terjadi pada baginda Rasul, mungkin meninggal dan sebagainya. Ternyata sahabat yang mengangkat kepala itu melihat Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain sedang menaiki pundak Nabi sedang sujud. Maka selesai salat Nabi katakan, wahai para sahabatku, mungkin kalian bertanya kenapa aku sujud terlalu lama. Tadi saya dinaiki oleh Hasan atau Husain dan saya tidak mau mengganggu kesenangannya. Hadis yang kedua ketika Nabi SAW menyampaikan khutbah di atas mimbar Madinah. Tepatnya di sebelah kanan masjid ada kamar Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Keluarlah dari kamar itu Sayyidina Hasan dan Husain memakai baju gamis berwarna merah. Anak yang masih belajar berjalan. Kadang-kadang berjalan, kadang-kadang jatuh. Maka Sayyidina Rasul memandang kepada sahabat, kadang-kadang memandang kepada dua cucunya. Akhirnya beliau tidak tahan dan turun dari mimbar dan mengangkat kedua cucunya kiri dan kanan dan menyampaikan khutbah. Apa kata beliau? Qad sadaqallah innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguh benar firman Allah, harta dan anak itu ujian. Saya tidak konsentrasi menyampaikan khutbah kepada kalian karena ada dua cucu saya yang saya lihat hampir terjatuh. Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ulama fikih satupun yang mengatakan sunnah bagi imam bawa anak dalam salat sehingga dinaikkan di atas pundak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga tidak ada ulama fikih katakan sunnah bagi khatib buat cucu di atas mimbar karena ittiba dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kenapa hadis itu diriwayatkan kepada kita dan apa yang harus kita pahami dari hadis itu? Umat harus mengerti begini kasih sayang Nabi kepada Sayyidina Hasan dan Husain. Sampai dalam ibadah pun teringat dan dibawa naik di atas mimbar. Dalam waktu yang sama, baginda Nabi mendapatkan berita dari malaikat Jibril, wahai Muhammad, cucumu Hasan mati kena racun oleh umatmu sendiri. Sedangkan cucumu Husain itu akan dipenggal di Karbala oleh umatmu sendiri. Sekarang Nabi punya satu kesempatan, yaitu satu doa. Apakah doa ini saya gunakan untuk cucu saya selamat? Ataukah doa ini tetap saya pertahankan, umat saya selamat? Maka saya harus memilih umat atau cucu. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam mafhumnya, kalaulah cucu saya selamat, dia akan meninggal karena dunia adalah tempat meninggal. Tapi kalau umat saya selamat dari neraka, dia akan hidup selama-lamanya dalam surga. Maka beliau memutuskan mempertahankan doa itu untuk memberikan syafaat pada hari kiamat untuk umatnya. Artinya umat harus sadar, saya sudah korbankan dua cucu saya untuk keselamatan kalian di akhirat kelak. Jamaah Jumat kan Allah SWT, ini namanya hutang jasa dan hutang budi.
Hadis yang tadi kita sampaikan, syafaati li ahlil kabairi min ummati, syafaatku untuk pelaku dosa besar dari kalangan umatku, kita yang ada pada hari ini yang tidak terlepas pada dosa, berharap syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah korbankan 2 cucunya untuk kita. Maka dengan momentum Maulid Nabi Rabiul Awal, mari kita pupuk rasa cinta kita, menggali kembali kehidupan baginda Rasul, kemuliaannya dan pengorbanannya untuk umat ini, supaya kita tahu bagaimana cara membalas budi kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan patuh kepada ucapan-ucapan beliau, tidak membangkang kepada sunnah-sunnah beliau, apalagi sampai mengejek sunnah dan ajaran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah berikan pemahaman kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Khatib akan ulangi rukun khutbah kalau tinggal tolong diingatkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ittaqullah kama qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Allahumma hadina wa Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ini usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih wulatal muslimin. Allahumma azzim jalalaka fi qulubina wasaghhirid dunya fi a'yunina. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma dafa'na al-bala'a wal waba'a wal ghala'a al fahsya'a wat ta'una wal munkar was-suyuf al mukhtalifata al mihana wal fitan ma dhahara minha wa ma batan am baladina hadha khassa wa am buldanil muslimina 'amma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin walhamdulillahi rabbil alamin. Haqimus salat.